Alhamdulillah, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadatan narju biha an-najaa yaumal qiyamah. وأشهد أن محمدا سيدنا عبده ورسوله لا رسول ولا نبي بعده. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها المسلمون أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أما بعد. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang diikuti dengan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Bersyukur bukan berarti hanya sampai kepada lidah kita, tapi hendaknya dan kita upayakan syukur tersebut tertancap juga di dalam hati kita, terwujud dalam perbuatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertaikkan salam selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah. Beliaulah junjungan dan juga teladan bagi kita semua yang bila mana kita inginkan keselamatan di dunia hingga akhirat, kebahagiaan serta kesuksesan, maka tiada lain jawabannya adalah mengikuti baginda Rasulullah SAW. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa memperdalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempertajam dari apa yang kita yakini dengan seyakin-yakinnya. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai, baik dalam keadaan sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan khatib pada kesempatan kali ini menyampaikan suatu tema bahaya melupakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Hasyr ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Yang artinya, janganlah menjadi orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka, yaitu mereka melupakan diri mereka sendiri, dan mereka itulah sebenarnya orang-orang yang fasik. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang menjadikan atau melupakan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senantiasa meninggalkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh sebab itunya atau oleh sebabnya dia meninggalkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang itu lupa akan apa hakikat dari dirinya sendiri. Hakikat orang, hakikat manusia ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahaya yang berikutnya adalah bahwa orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, niscaya doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tad'ullaha aw ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian meyakini akan diijabah doa kalian.
Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin walahin. Yang artinya Allah tidak akan mengabulkan doa-doa orang yang senantiasa hatinya lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendapatkan suatu kesengsaraan, suatu hal yang tidak menyenangkan hati, sesuatu hal yang tidak menggembirakan jiwa kita, misalnya saja musibah, bencana dan lainnya. Boleh jadi bencana itu kemudian hilang sirna kena pergantian waktu. Tetapi bencana yang paling bahaya dalam kehidupan kita adalah ketika kita sudah mulai melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih besar dari bencana itu semua adalah Allah pun melupakan kita. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah juga ingatkan kita di dalam salah satu firman-Nya, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma." Qala ya rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Yang artinya, barang siapa yang menolak untuk mengingatku kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bencana yang ia akan dapatkan adalah dia akan mendapatkan kehimpitan dalam hidupnya. Kehimpitan di dalam hidupnya, merasakan kegersangan hati, kesusahan jiwa, dan tidak tenang selama hidupnya. Dan nanti di yaumul qiyamah, dia akan dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Lalu ketika dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta, dia bertanya kepada Allah, "Lima hasyartani a'ma?" Ya Rabb, ya Tuhanku, dulu di dunia aku bisa melihat, dulu di dunia aku bisa menyaksikan, tetapi kenapa di akhirat ini aku kemudian Engkau bangkitkan dalam keadaan buta? Kemudian Allah Subhanahu wa taala jawab, kenapa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta tersebut? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Demikianlah ketika datang ayat-ayat kami, ketika Allah Subhanahu wa taala telah turunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Nabi Muhammad, yang kemudian Nabi kita telah mengajarkan kepada sahabatnya sampai turun-temurun dan terus sampai kepada kita, dan kita melupakannya. Maka Allah jawab, meneruskan daripada pernyataan Allah tersebut, fakadzalika al-yawma tunsa. Pada hari ini, ketika engkau lupakan ayat-ayatku, ketika engkau melupakan dari Qur'anku, ketika engkau lupakan dari perintahku, pada hari ini pun kami telah melupakan. Hadirin jamaah Jumat dirahmati Allah. Betapa sedihnya kita ketika semua orang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa sedihnya kita ketika semua orang telah mendapatkan janji Allah berupa surganya. Namun kita sengsara sendirian. Kita merasa rugi sendirian karena kita telah melupakan dan lalai terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah yang menyebabkan kita bisa melupakan Allah Subhanahu wa taala? Padahal dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat, memberikan karunia kepada kita. Kalaulah kita ingin melihat flashback ke zaman yang telah dahulu, atau mungkin ketika kita di dalam perut ibu kita tiada apa-apanya. Bahkan untuk kita makan sendiri kita tidak bisa, kecuali hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang tadi ditanyakan, apa sebab-sebab ketika kita melupakan daripada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, terlalu cinta terhadap dunia dan juga sibuk dengan dunia yang kita dalami saat ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam salah satu firman-Nya di dalam surat Munafiqun ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian, anak kalian melalaikan diri kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kadangkala dengan alasan kita untuk mencari nafkah, kadangkala kita dengan urusan karena cinta anak dan cinta keluarga dan cinta istri, kita meninggalkan satu perintah Allah Subhanahu wa taala.
Kita meninggalkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada kita untuk meninggalkan hal-hal yang haram, meninggalkan sesuatu yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala menjadi marah. Bahkan Allah ingatkan lagi bahwa itu semua akan menjadi fitnah bagi kita. Allah sebutkan di dalam ayat yang lain di dalam surat At-Taghabun ayat ke-15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Hanyalah harta kalian itu dan anak-anak kalian menjadi fitnah, ujian yang amat besar bagi kalian dan bagi atau di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala yang amat besar. Kemudian yang kedua yang dapat membuat kita lupa daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah rasa atau sifat kemunafikan. Di dalam ayat Al-Qur'an juga disebutkan al-munafiqun wal munafiqat ba'duhum min ba'di ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasallaha fanasihum innallaha aw innal munafiqina humul fasiqun. Yang artinya orang-orang munafik dari kalangan laki-laki dan orang-orang munafik dari kalangan perempuan satu sama lain saling membantu. Mereka menyuruh kepada kemungkaran dan melarang daripada kema'rufan. Dan mereka senantiasa membelenggu tangan mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nasullaha fanasyahu. Oleh itu sebabnya mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasanya ketika kita sudah tumbuh benih-benih kemunafikan. Tumbuhnya dari mana? Rasa iri, dengki, riya, tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu bisa membuat kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir adalah sebab kenapa kita melupakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu terperdaya oleh syaitan dan enggan salat berjamaah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istahwadha 'alaihim asy-syaitan fa ansahum dzikrullah. Ulaika hizbus syaitan ala inna hizballah ana hizbasy syaitani humul khasirun." Yang artinya mereka telah dikuasai oleh syaitan. Maka mereka telah lupa dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah golongan-golongan syaitan, dan hanyalah golongan syaitan itulah orang-orang yang merugi. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Qur'anil Azim dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Tirmizi dikatakan, ma min qaryatin aw ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi as-salatu illa qad istahwada 'alaihim syaitan. Jikalau ada di dalam satu negeri, di dalam suatu tempat, di dalam suatu kampung ataupun di dalam satu desa, ada 3 orang saja di situ, kemudian di situ tidak dilaksanakan sholat secara berjamaah atau dilaksanakan sholat, maka sungguh tempat tersebut telah dikuasai oleh syaitan. Fa'alaika bil jamaah, maka hendaklah engkau melaksanakan sholat berjamaah. Fa innama ya'kulu dzi'bu al-qasiyah. Sesungguhnya serigala itu akan memakan dari yang terpisah dari hewan domba yang terpisah dari kumpulannya atau gerombolannya. Hadirin jemaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasanya ketika kita senantiasa melaksanakan sholat secara berjamaah, maka akan tumbuh nilai-nilai di dalam hati kita, akan tumbuh cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita. Sehari semalam kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan-Mu ya Allah. Maka salah satu dari ajaran Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Nabi sendiri kepada sahabatnya Mu'az bin Jabal. Beliau mengatakan, ya Mu'az, wahai Mu'az, jangan engkau tinggalkan setelah sholat kecuali engkau membaca doa ini. Yaitu doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku terus mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan senantiasa baik dan senantiasa memperbaiki dari ibadah kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
inilah kesempatan bagi kita semua untuk saling menasihati dalam kesabaran dan ketakwaan. Dan ini juga menjadi kesempatan bagi kita semua untuk menjadikan keluarga kita keluarga-keluarga yang ahli zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa kita kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan kalaupun musibah yang Allah timpahkan kepada kita, maka kita pula kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.